Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian ideologi Pancasila. Pancasila adalah ideologi dalam kehidupan bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta. Panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 sendi utama penyusun Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan tercantum pada alinea keempat problem pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun terjadi perubahan kandungan dan urutan 5 sila Pancasila yang berlangsung dalam beberapa tahap selama masa perumusan Pancasila pada tahun 1945, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang menjadi tonggak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Makna Pancasila sebagai ideologi negara adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif penyelenggaraan negara. Nilai-nilai yang telah disepakati bersama itu juga menjadi sarana menyatukan masyarakat dan dapat digunakan sebagai prosedur penyelesaian konflik. Hal ini sesuai dengan gagasan para pendiri negara Indonesia terkait pentingnya mencari nilai-nilai bersama yang menyatukan berbagai golongan masyarakat secara konkret dalam kehidupan sehari-hari. Secara luas, makna Pancasila sebagai ideologi negara adalah visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila hadir sebagai ideologi negara Indonesia melalui proses musyawarah dari berbagai macam golongan masyarakat di Indonesia. Disebut sebagai ideologi terbuka karena Pancasila itu bisa menyesuaikan diri pada perubahan zaman tanpa harus mengubah nilai fundamentalnya. Pancasila sebagai ideologi negara juga memiliki sifat yang tidak kaku dan tidak tertutup. Selain memiliki sifat-sifat, Pancasila sebagai ideologi terbuka ini juga memiliki nilai-nilai yang terkandung. Nilai yang pertama, Pancasila mengandung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Nah, kelima nilai ini bertujuan untuk memenuhi cita-cita bangsa. Yang kedua, ada nilai instrumental yang mengandung arahan, kebijakan, dan strategi. Yang ketiga, nilai praktis meliputi realisasi dan instrumental yang sifatnya nyata dan berguna untuk kehidupan bernegara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa dimensi yang menjadi ciri dari ideologi Pancasila. Yang pertama, adanya dimensi teologis. Dimensi ini menunjukkan bahwa pembangunan mempunyai tujuan untuk mewujudkan cita-cita deklarasi pada tahun 1945. Dan kehidupan tidak ditentukan oleh sebuah takdir, melainkan oleh anugerah Tuhan yang Maha Esa dan dari usaha manusia itu sendiri. Oleh karena itu, seseorang harus mampu secara kreatif menerjemahkan cita-cita, aspirasi, niat, atau tekadnya menjadi sebuah kenyataan. Yang kedua, adanya aspek etika, dimensi yang menunjukkan sebuah harkat dan martabat manusia yang menjadi peran sentral dari sebuah Pancasila. Seluruh proses pembangunan ditunjukkan untuk meningkatkan derajat masyarakat. Maksudnya,
pembangunan manusia harus menciptakan suatu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam mengambil sebuah keputusan. Atau setiap manusia itu harus memiliki pertanggungjawaban atas usaha dan pilihan dari seseorang tersebut. Yang ketiga, adanya dimensi integral dan integratif, yaitu dimensi yang menempatkan orang dalam konteks strukturnya daripada secara individual. Oleh karena itu, manusia harus dipandang sebagai keseluruhan sistem termasuk masyarakat dunia dan lingkungan. Berdasarkan penjelasan tersebut, Pancasila dapat mewujudkan sebagai ideologi terbuka jika dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, adanya dimensi diperlukan dalam kehidupan masyarakat untuk mengembangkan mekanisme sosial yang dapat menjawab masalah melalui kekuatan inovasi, kreasi, dan kompetisi. Yang kedua, adanya kebutuhan masyarakat yang demokratis yang memungkinkan setiap warga negara untuk tumbuh dan bertindak atas pilihan dan tanggung jawab pribadi masing-masing. Kemudian, adanya perlu dilakukan fungsi dan refungsionalisasi instansi pemerintah oleh lembaga masyarakat sebagai sistem kehidupan yang memiliki bagian-bagian yang menjalankan fungsinya masing-masing. Dalam sebuah tersebut memiliki kegagalan-kegagalan masing-masing. Dalam sebuah kegagalan, satu komponen akan mencegah kelancaran dalam operasi seluruh sistem tersebut yang dijalankan. Selain itu, dapat menekankan satu bagian yang mengganggu seluruh aliran sistem dari penggerak negara tersebut. Mengapa kita perlu menerapkan pelembagaan nilai yang memastikan bahwa semua mekanisme masyarakat bekerja secara adil dan sehat sesuai dengan tempatnya? Kekuatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ideologi dunia. Nah, ideologi dunia ini seperangkat keyakinan atau filosofi yang dikaitkan dengan seseorang atau sekelompok orang. Nah, jenis-jenis ideologi dunia juga terbagi menjadi 7, yakni 1. Ada kapitalisme, 2. liberalisme, 3. komunisme, 4. sosialisme, 5. nasionalisme, 6. fasisme, 7. feminisme. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu jenis-jenis ideologi dunia. Nah, yang pertama, kapitalisme, sistem ekonomi yang didasari pada kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi dan operasinya untuk keuntungan. Ciri-ciri utama kapitalisme terdiri dari 7 macam, yaitu akumulasi modal, pasar kompetitif, sistem harga, kepemilikan pribadi, pengakuan hak milik, pertukaran sukarela, dan kerja upahan. 2. Liberalisme. 2. Yakni liberalisme. Liberalisme adalah filosofi politik dan moral yang didasarkan pada kebebasan persetujuan dari yang diperintah dan persamaan hukum. Tetapi tergantung pada pemahaman mereka, umumnya mendukung hak-hak individu termasuk sivil dan HAM. Liberalisme juga menjadi alat mengakhiri kebijakan merkantilis, monopoli, kerajaan, dan hambatan perdagangan lainnya. 3. Di sini nomor 3 ada komunisme. Komunisme adalah ideologi dan gerakan filosofi, sosial, politik, ekonomi dengan tujuan pembentukan masyarakat komunis, yaitu untuk tatanan sosial ekonomi dan terstruktur atas gagasan kepemilikan bersama alat-alat produksi, dan tidak ada kelas sosial, uang, dan negara.
Komunis juga berbentuk sosialisme yang spesifik, namun berbeda dengan ideologis komunis modern, mulai berkembang saat Revolusi Paris. Selanjutnya ada sosialisme. Sosialisme adalah sistem ekonomi dan politik kerakyatan yang didasarkan pemikiran republik. Nah, komunisme dan sosialisme adalah istilah umum yang mengacu pada dua aliran. Pemikiran ekonomi sayap kiri, kedua, ideologi ini menentang kapitalisme. 6. Nasionalisme. Nasionalisme adalah ideologi di mana orang-orang yang percaya bahwa bangsa mereka lebih unggul daripada orang lain. Dalam situasi lain, nasionalisme dibangun di sekitar bangsa, agama, budaya, atau seperangkat nilai sosial yang sama. Yang ketujuh ada fasisme. Fasisme adalah Yang ketujuh ada fasisme. Fasisme pada umumnya dikatakan dengan istilah rahim. Itali, Jerman, dan berluasa setelah Perang Dunia ke-1, meskipun dengan negara-negara lain juga telah diperintah oleh rezim fasis. Nah, yang terakhir ada feminisme. Feminisme adalah gerakan sosial dan ekonomi. Nah, feminisme juga sebuah ideologi tentang mengubah cara orang melihat hak laki-laki dan perempuan, terutama pada perempuan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ideologi Pancasila dan ideologi agama. Ideologi Pancasila merupakan dasar negara yang mengakui dan mengagungkan keberadaan agama dalam pemerintahan. Sehingga kita sebagai warga negara Indonesia tidak perlu meragukan konsistensi atas ideologi Pancasila terhadap agama. Ideologi agama adalah ideologi yang bersumber pada falsafah agama yang tercantum atau termuat dalam kitab suci agama. Agama sebagai ideologi dalam tataran individu. Etika berfungsi sebagai suatu proses awal pembentukan identitas. Konstruksi identitas akan memberikan sebuah kesadaran untuk mencapai segala bentuk kebenaran yang disampaikan oleh agama. Ideologi sendiri berfungsi untuk memberikan pengaruh kehidupan suatu kelompok agar bisa sesuai dengan apa yang sudah digariskan sejak awal oleh agama tersebut. Ciri-ciri ideologi agama. Yang pertama, urusan negara dan pemerintahan dijalankan berdasarkan hukum agama. Yang kedua, hanya satu agama resmi dalam negara. Yang ketiga, semua aspek kehidupan negara berlandaskan agama. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan dari beberapa penjelasan yang telah dipaparkan oleh teman-teman saya. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup sekaligus juga merupakan ideologi negara. Sebagai ideologi negara berarti Pancasila merupakan gagasan yang berkenaan dengan kehidupan negara. Pancasila bukan hanya sesuatu yang bersifat statis melandasi berdirinya negara Indonesia, akan tetapi Pancasila membawakan gambaran mengenai wujud masyarakat tertentu yang diinginkan serta prinsip-prinsip dasar yang harus diperjuangkan untuk mewujudkannya. Pancasila membawakan nilai-nilai tertentu yang digali dari realita budaya bangsa Indonesia. Ideologi membawakan kekhasan tertentu yang membedakannya dengan ideologi-ideologi lainnya. Kekhasan itu adalah keyakinan akan adanya Tuhan yang Maha Esa yang memberikan konsekuensi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Keberadaan ideologi Pancasila dilihat dari dimensi realitas membawakan nilai-nilai yang mencerminkan realitas budaya bangsa Indonesia. Dari segi
Idealitas mampu memberikan keyakinan akan terwujudnya masyarakat yang dicita-citakan. Dan dari segi fleksibilitas, nilai-nilai yang ada di dalamnya dapat dijabarkan secara konseptual agar senantiasa dapat menyesuaikan dengan dinamika dan perkembangan masyarakat.